Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin wal muttaqin. Allahumma amin. Marhaban bikum wani wa ahibbai rahimakumullah. Al-yawm insyaallah nabahas an darsil jadid yakni anil ismil fa'il wa ismil maf'ul. Kita akan belajar apa itu ismul fa'il dan ismul maf'ul. Tapi sebelumnya nuraji al-qira'ah awalan. Qabla hadza qad qara'na hadhihi al-qira'ah lakin nuraji maratan tsaniyah. Naqra. Tafaddal asma'ul qira'ah minka ya akh Ibrahim. Iqra. هذا الناس موضوعها كلام الناس. تفضل. كلام الناس. لا مباشرة. مر رجل في الشارع راكبا حمار فتاركا ولدها يمشي خلفه فقال الناس هذا الرجل غير رحيم ركب على الحمار وجعل ولده الصغير يمشي راجلا سمع الرجل ما قاله الناس فترجل وجعل ولده يركب ومر على قوم فقالوا هذا الولد لا يحترم أباه ركب على الحمار وترك أباه يمشي على قدميه سمع الرجل ما قاله الناس فركب مع ولده على الحمار ومر على قوم آخرين فقالوا هذان اثنان راكبان على حمار مسكين ليس في هذا رحمة ثم ترجل الوالد وولده فترك ظهر الحمار وسار إلى جانبه فمر على قوم فقالوا هذا الرجل غبي هذا الرجل غبي يمشي مع والده على الأرض ويترك الحمار يمشي وحده فلا يركبه أحد عند ذلك قال الرجل لوالده يا ولدي كلام الناس لا ينتهي ولو كان الحمار محمولا على أيدينا. ما شاء الله. أحسنت وزادك الله علما ورحمة. طيب. هل أتيت بالترجمة قبل هذا؟ أنتم sudah menerjemahkan sebelumnya?
Sudah Ustaz. Oh, ahsan. Baik. Izan fahimta hazil qiraah? Insyaallah Ustaz. Hal ma'aka kalimatus su'abah? Ada kata-kata yang sulit yang belum dipahami? Al-kalimah al-gharibah? Ma'aka kalimah al-gharibah? Insyaallah sudah sih yang kalau yang Baik. Nah, idzan qad fahimta jami'an. Nuwasil ila nabhas mubasharatan ila al-jadwal. Kita lihat ke jadwal. Sanadrus insyaallah hadzal lail an ismil fa'il wasmul maf'ul min al-fi'l al-madi as-sulasi. Kita akan membahas tentang ismul fa'il wa ismul maf'ul. Kalau dipahami di sini, ismul fa'il wa ismul maf'ul berarti dia adalah ism ya, pembahasannya berkaitan dengan ismun ya. Atau pembahasan berkaitan dengan kata mana ism? Kata benda. Kata benda ya. Intinya kata benda. La nabahas anil fi'li awil harf. Kita tidak membahas tentang fi'il awil harf ataupun harf. Tapi nanti pembahasan ismul fa'il wa ismul maf'ul ini berangkat dari fi'il tentunya. Fi'ilnya fi'il apa? Al-fi'lul madi as-sulasi. Mana al-fi'lul madi as-sulasi? Madi yang 3 huruf. Ya, 3 huruf. Ismul fa'il wa ismul maf'ul untuk yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf itu berbeda. Ya. Khusus yang untuk 3 huruf, nata'allamuha al-an. Ya, kita belajarnya sekarang. Ya. Kita lihat di jadwal. Hal ra'aitumul jadwal? Antum udah ngeliat jadwal di layar? Wah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Misal, marra rajulun fis syari rakiban himara. Tapi sebelumnya aneh khawatir ini ya, khawatir mental nanti. Antum salah satunya aneh jadikan, semuanya aneh jadikan admin ya. Kalau umpamanya aneh mental, mohon dimasukin lagi. Ya, Ustaz. Ya, karena kalau nggak bisa masuk kalau apanya hostnya udah nggak ada. Oh, nah, Ustaz. Jadikan co-host semua ya. Jadi kalau aneh nanti keluar, aneh masuk lagi, mohon disettingin. Baik. Kita lanjutkan. Ini jadwal. Contoh dari jumlah yang tadi kita baca di qiraah. Marra rajulun fis syari rakiban himarahu. Seorang lelaki berjalan melalui sebuah jalan, melalui satu jalan, rakiban, dalam kondisi mengendarai. Rakiban itu artinya dia mengendarai. Walaupun kalau bahasa kitanya fi'il ya, bunyinya mengendarai itu kan fi'il. Tapi bahasa Arab, rakiban itu artinya dia sedang mengendarai. Rakiban itu artinya orang yang mengendarai. Ya. Kalau rakiba itu fi'ilnya, rakiba fi'ilnya artinya telah mengendarai. Tapi kalau rakiba pengendara, ya, atau orang yang mengendarai, atau yang melakukan fi'il. Nah, mudahnya sih yang melakukan atau yang Jadi kalau mengendarai berarti yang mengendarai. Nah, itu disebut dengan ismul fa'il, ya. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Beda dengan fa'il ya. Kalau fa'il itu pembahasannya ilmu nahwu. Maf'ul ilmu nahwu. Ma mana fa'il ya ikhwan fi nahwi? Ma mana al-fa'il fi ilmi nahwi? Fa'il. Fa'il, ma mana fa'il? Fa'il itu subjek, Ustaz. Subjek. Kalau maf'ul? Maf'ul objek. Objek itu dalam ilmu nahwu. Tapi kalau dalam sharaf ismul fa'il itu artinya adalah kata benda yang menunjukkan pelaku, ya. Orang yang melakukan pekerjaan. Ismul maf'ul kata benda yang menunjukkan benda yang dikenai pekerjaan, ya. Sesuatu yang dikenai pekerjaan itu disebut dengan ismul maf'ul. Jadi ismul fa'il wa ismul maf'ul ini membahas tentang bentuk katanya.
Mas. Membahas tentang bentuk katanya. Tapi kalau fa'il wal maf'ul itu membahas tentang kedudukannya di dalam jumlah. Nanti akan Anda jelaskan lebih lanjut. Jadi jumlah ini ada kata rokibah. Rokibun, bukan rokibah ya, rokibun. Rokibun itu berasal dari kata rokibah. Baik, as'alukum ya ikhwan. Rokibun itu ismun fi'lun atau harf? Ismun. Ismun. Rokibah, ismun fi'lun atau harf? Ya'lun. Fi'lun, ya. Kata kerja. Nah, jadi ini perbedaan antara ismul fa'il dan fi'ilnya. Ya, kalau ismul fa'il allazi yaf'alul fi'l, yang melakukan pekerjaan. Allazi yaf'alul fi'la, yang melakukan pekerjaan. Bukan fi'ilnya, tapi yang melakukannya. Polanya adalah untuk membentuk isim fa'il atau kata yang menunjukkan yang melakukan pekerjaan itu pakai pola fa'ilun. Jadi ini kawan, fa'ilun. Fa'ilun. Baik. Contoh kata lain adalah tarikan waladahu yamsi alal ardi. Dia meninggalkan, ya. Meninggalkan anaknya berjalan di tanah atau berjalan kaki, ya. Ismul fa'ilnya mana? Tarikun. Ini ismul fa'ilnya. Artinya apa? Yang meninggalkan. Orang yang meninggalkan itu disebut tarik. Orang yang meninggalkan, ya. Jadi kalau tarikan di sini berarti ayahnya tadi meninggalkan anaknya. Bentuknya ismul fa'il, menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Sedangkan fi'ilnya atau pekerjaannya adalah taroka, meninggalkan. Orangnya disebut dengan tarik. Polanya adalah fa'ilun. Artinya dari kata fi'ilnya yang 3 huruf ini, rakiba, taroka, huruf pertamanya atau fa'ul fi'ilnya ditambahin alif. Ro, gitu ya. Sedangkan huruf keduanya, ya, itu berbaris kasroh. Rakibun. Tarikun. Contoh lain, qoro'a. Contohnya fi'ilnya qoro'a. Qoro'a itu artinya membaca, ya. Dia membaca. Tapi kalau orang yang membaca, apa istilahnya, ikhwan? Isim fa'ilnya membaca? Qari'un. Qari'un. Jalasa orang duduk. Jalasa itu artinya duduk, ya. Jalasa itu artinya duduk. Kalau orang yang duduk, Jalisun. jalisun. Hakaza ikhwan, ya. Itu disebut dengan ismul fa'il. Kata benda yang menunjukkan kata benda yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kedudukannya nggak mesti sebagai fa'il. Ya, jadi ismul fa'il itu kedudukannya nggak mesti sebagai fa'il. Contohnya di sini, ya. Marra rajulun. Mana fa'il dari marra? Rajul. Ya. Sedangkan rakiban di sini adalah hal, ya. Keadaan, ya. Atau bagaimana cara dia berjalan, ya. Nah, cara dia lewat di jalan itu bagaimana kondisinya? Kondisinya adalah mengendarai keledai. Nah, itu penjelasan tentang ismul fa'il, ya, yaitu kata benda yang menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya di kita, pekerjaannya lari, maka orang yang lari disebut dengan apa, ikhwan? Orang yang suka lari disebut dengan pelari. Nah, pelari itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ismul fa'il. Bertinju itu pekerjaannya. Bertinju. Kalau orang yang suka bertinju namanya siapa? Petinju. Nah, dalam bahasa Indonesia itu ismul fa'il itu biasanya pakai pe, ya. Pakai pe, ya. Intinya orang yang melakukan pekerjaan disebut dengan kalau bahasa Indonesia pakai pe, kalau bahasa Arab namanya ismul fa'il. Wadah, ikhwan? Ma'akum soal, ada pertanyaan? Tafadhal. Kalau tidak, kita lanjutkan yang kedua, yaitu ismul maf'ul. Apa itu ismul maf'ul? Kalau dalam ilmu nahwu, maf'ul itu artinya objek, ya. Tapi kalau ismul maf'ul dalam ilmu sharaf, ya, artinya kata benda yang menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan.
Ya, itu ismul maf'ul. Yadullu 'ala allazi waqa'a 'alaihi al-fi'il, yaitu kata yang menunjukkan terjadinya atau terkenanya benda yang terkena oleh pekerjaan tersebut, ya, atau terjadinya pekerjaan tersebut atas benda tersebut. Contohnya adalah ibu memukul anaknya, maka anaknya enggak enak ya ibu memukul anaknya. Apa kalau bahasa enaknya ya? Saya makan nasi, maka nasi itu disebut dengan maf'ul, objek. Artinya apa? Nasi itu dikenai oleh pekerjaan, yaitu makan, disebut dengan maf'ul. Tapi kalau ismul maf'ul, kalau tadi yang maf'ul itu dalam ilmu nahwu, tapi kalau dalam ilmu sharaf, ismul maf'ul itu adalah contohnya di bahasa Indonesia yang dipukul. Nah, itu disebut dengan ismul maf'ul. Yang dimakan itu disebut dengan ismul maf'ul. Yang dibawa itu disebut dengan ismul maf'ul. Jadi bentuknya polanya adalah dari kata maf'ulun, ya. Contohnya kata mahmulun. Ya, ini dari fi'il hamala, ya. Apa arti hamala? Membawa. Kalau mahmul dibawa. Jadi mudahnya adalah ismul maf'ul itu adalah sesuatu yang dibawa. Ya. Menerjemahkannya yang di. Tapi kalau ismul fa'il tadi yang melakukan. Ismul maf'ul yang di, ya. Intinya yang dikenai pekerjaan. Mahmul artinya yang dibawa. Dari polanya adalah maf'ulun. Artinya dari kata hamala, fa fi'ilnya ditambahi mim di depannya. Kemudian fa fi'ilnya sukun, ain fi'ilnya ditambahin waw berbaris dhammah. Jadi dari kata hamala maf'ulun. Ini kata qara'a, membaca. Yang dibaca apa ikhwan bahasa Arabnya? Makru'un. Ya. Umpamanya di dalam MTQ umpamanya ya. Makru ya artinya yang dibaca. Al-ayah surah Al-Baqarah min ayah wahid ila al-khamis, min ayah wahida ila al-khamisah, ya, ayah al-ula ila al-khamisah, makruh artinya yang dibaca, ya. Kemudian contoh lain, kataba menulis. Kalau yang ditulis ikhwan maktubun, seperti itu. Daraba memukul. Kalau yang dipukul madrubun. Nah, itu disebut dengan apa istilahnya, ikhwan? Ismul maf'ul. Nanti Anda contohkan bentuknya. Kita coba ditulis ya. Sebelum kita masuk ke latihan contoh, kita baca dulu qawaid. Istami'u raddid. Al-qawaid. Ismul fa'il ismun yadullu 'ala allazi qama bil fi'lil mustariki ma'ahu fil asli. Ismun yadullu 'ala allazi qama bil fi'li al mustariki ma'ahu fil asli. Thaniyan yusawu ismul fa'il min al fi'li sulasi ala wazni fa'ilun mithlu katibun raji'un zahibun. Kita terjemahkan ya. Ismul fa'il adalah isim yang menunjukkan allazi qama bil fi'li, yaitu yang melakukan pekerjaan mustariki ma'ahu, ya. Yang pelakunya itu ya bersamanya, ya, pekerjaan itu bersamanya, bukan pelakunya. Mustariki ma'ahu artinya pekerjaan itu bersamanya. Artinya sejenis dengan pelakunya, sejenis dengan pekerjaannya. Contohnya yang melakukan membaca itu adalah pembaca. Ya. Tapi umpamanya qara'a Muhammadun, nah itu enggak mustarik, enggak serupa, enggak sama. Ya. Karena yang membaca itu adalah Muhammad. Walaupun Muhammad itu dalam istilah lain, tapi katanya itu bukan ismul fa'il.
Tapi kalau qara al-qari, pembaca membaca. Nah, maka kata qari itu mustarik ya. Sama dengan fiilnya. Fiil asalnya ya. Jadi asalnya fiilnya sama dengan ismul fa'ilnya. Yusabu ismul fa'il minal fi'il sulasi ala wazni fa'ilun. Ismul fa'il dibentuk dari fi'il sulasi dengan pola fa'ilun. Mislu katibun, rajiun, zahibun. Ya. Contohnya kalau kita pakai fi'il zahabtu ilal madrasah. Itu pakai fi'il ikhwan, pakai kata kerja. Saya telah pergi ke bukan ya. Azhabu ilal madrasah itu pakai fi'il mudhari. Ya, karena makna isim fa'il itu biasanya mudhari ya, sedang berlangsung. Seorang tidak akan menggunakan ismul fa'il kecuali pekerjaan itu sedang berlangsung karena mustarik ya. Bersamaan dengan melakukan pekerjaan. Azhabu ilal madrasah. Saya sedang pergi ke sekolah. Itu maknanya sama dengan ana zahibun ilal madrasah. Saya sedang pergi ke sekolah. Tapi biasanya sedangnya tidak dimasukkan karena sedang itu menunjukkan fiil, waktu, ya. Maka disebut saja saya pergi ke sekolah, ya. Walaupun secara masa kadang-kala maknanya juga bermacam-macam ya. Ana zahibun ilal madrasah ams. Berarti madhi jadinya. Karena kata amsnya tadi. Saya pergi ke sekolah kemarin. Berarti kan madhi. Azhabu ilal madrasah gadan. Ana zahibun ilal madrasah gadan. Saya pergi ke sekolah besok, berarti maknanya akan. Nah, jadi kalau pakai isim, pakai menggunakan isim fa'il. Tapi kalau pakai fi'il, maka pakai fi'il mudhari. Hakaza ikhwan. Sedangkan ismul maf'ul adalah, kita baca salisan, ismul maf'ul ismun yadullu 'ala alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'lu al-mustariku ma'ahu fil asli. Yusawu ismul maf'ul min al-fi'li sulasi ala wazni maf'ulun mithlu maktubun, mahmulun, mashkurun. Isim maf'ul adalah isim yang menunjukkan atas pekerjaan yang terjadi padanya. Ya, pada isim itu pekerjaan terjadi atau mengandung makna pekerjaan. Mengandung makna pekerjaan. Mustariku ma'ahu fil asl. Yang pekerjaan tersebut bersama dengan isim tersebut pada asalnya, ya. Pada asalnya bersama isim tersebut. Kalau kita menyebutkan kata qari, maka kita memahami bahwasannya orang itu dikatakan qari, pembaca, karena dia membaca. Nah, itu maksud dari mustariku ma'ahu fil asl. Jadi isim fa'il itu mengandung, pada asalnya mengandung makna fi'il, ya. Cuma apa bedanya isim maf'ul dengan isim maf'ul dan isim fa'il dengan fi'il? Bedanya adalah fi'il itu terkait dengan waktu, kalau ismul maf'ul dan ismul maf'ul dan ismul fa'il dia tidak terkait dengan waktu karena isim, ya. Kalau fi'il terkait dengan waktu, ada waktunya madhi, hal sekarang, atau mustaqbal akan datang. Yusagu ismul maf'ul minal fi'li sulasi ala wazni maf'ul. Isim maf'ul dibentuk dari fi'il sulasi atas pola maf'ulun. Nah, polanya maf'ulun. Artinya dari kata fa'ala, fa fi'ilnya ditambahin mim, fa-nya sukun, ain fi'ilnya ditambahin waw. Berbaris dhammah, maf'ulun. Contohnya dari kata-kata apa? Maktubun, mahmulun, mashkurun. Ini semua adalah ismul maf'ul. Paham tuh, Evan? Insyaallah fahimna. Aku soal, ada pertanyaan, tafadhal. Kalau ada pertanyaan silakan.
Man ma'ahu soal, wal yatafaddal is'al. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat di anegan apa ya, lihat kita coba latihan ya. Kita coba latihan halaman kosong. Membuat ismul maf'ul dan ismul fa'il ya. Cuma ismul maf'ul biasanya dibuat dari isim-isim yang fi'il-fi'il yang muta'addi, artinya dia membutuhkan objek fi'ilnya. Maka bisa dibuat dengan isim maf'ul ya. Nah, tapi kalau isim fa'il, kata benda yang menunjukkan pelaku, bisa dibuat dari fi'il apa saja. Mau muta'addi, mau lazim bisa. Yang butuh objek, yang nggak butuh objek bisa. Tapi kalau ismul maf'ul yang menunjukkan benda atau sesuatu yang dikenai pekerjaan, maka dia hanya bisa dibuat dari fi'il muta'addi. Fi'il yang butuh objek. Contoh ya. Dari kata kanasa. Tazir suaya. Dari kata ka na sa. Man ma'ana hadzal lail? Ibrahim, tafaddal. Masmul fa'il min fi'li kanasa. Kanisun. Kanisun. Ya, kanis. Ya. Ma mana kanasa ya? Ma mana kanasa? Kanasa yaknusum mana ha? Kanasa artinya Menyapu. menyapu. Kanis berarti tukang Sapu. tukang sapu. Kalau sesuatu yang disapu atau isim maf'ulnya apa? Isim maf'ulnya apa? Maknusun atau miknasun? Maknusun. Maknus. Bukan bendanya ya. Miknasa kan sapu, bukan. Miknasa sapu ya? Tapi yang disapu, yang disapu. Oh, yang sapunya. Umpamanya al-ardu maknusun. Lantai itu disapu. Maknus, bukan miknasa. Kalau miknasa itu alatnya. Alatnya. Ini isim alat, nanti kita akan belajar isim alat. Sekarang ini benda yang disapunya itu apa namanya? Maknus. Maknusun. Maknusun. Hakaza. Kanis ini isim apa namanya? Kanis. Iya, kanis isim apa namanya? Isim fa'il. Ismul fa'il. Kalau maknus? Isim maf'ul. Ahsanta, masya Allah, barakallah fik. Barakallah. Baik, sekarang dari fi'il la ba. Mana la iba? Man ya'rif apa arti la iba? Bermain. Nah, sekarang bermain atau memainkan ya. Yang tepatnya sih memainkan. Karena dia muta'addi. Kalau bermain serasanya di fi'il kita di bahasa Indonesia itu bermain itu dia nggak butuh objek. Saya bermain di lapangan. Ya, tapi kalau laiba ini adalah muta'addi, butuh objek. Jadi memainkan ya. Memainkan atau bermain ya. Intinya dia butuh objek. Nah, sebagai isim fa'il akhdadi. Ismul fa'il dari kata laiba apa? Ismul fa'il dari kata laiba laibun. Ahsan. Laibun. Hakaza ya. Mana laibun? Memainkan. Bukan, laibun itu orangnya. Orang yang bermain. Ya, Pemain. Pemain bola, laibul qurrah. Laibul qurrah. Ya. Player kalau bahasa Inggrisnya apa? Player. Player itu laib. Nah, seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris pentambahan apa? ER. Tapi kalau bahasa Arab dari fiilnya ditambahin alif awalnya. Kemudian ain fiilnya di kasroh. Nah, ini adalah namanya ismul fa'il.
Sama dengan bahasa Inggris tadi apa? Player. Sekarang isim maf'ulnya apa? Sesuatu yang dimainkan. Isim maf'ulnya mal'ubun. Mal'ub, ya, bola. Al-qurratu mal'ubun. Al-qurratu mal'ubatun. Bola itu dimainkan. Nah, itu berarti dia pakai isim maf'ul. Mal mal'ubun. Tergantung, kalau dia muzakkar mal'ub, kalau dia muannas mal'ubah. Man ma'ana al-yawm? Gusnan, ahlan. Antas sihah? Antas sahih al-lail? Antum sudah sehat? Oh, kurang itu. Antum kayaknya sinyalnya kurang jelas ya. Agak itu suaranya kurang bersih. La ba'sa. Baik, satu lagi contoh ya. Kita buat contohnya adalah kata rakiba tadi ya, kata rakiba. Atau la bisa. La bisa. Mana la bisa, ikhwan? Mana la bisa? Ibrahim. Bisa. La bisa artinya memakai. Ya. La bisa artinya memakai. Orang yang memakai Labisun. labisun. Labis. Labisun. Yang dipakai Albusun. Busun. Hakaza ikhwan. Jadi salah satu jenis bagian dari jenis isim adalah ismul fa'il dan ismul maf'ul. Ya. Kalau ismul fa'il itu kalau bahasa Inggris tadi ya ditambahin ir, player, pembeli, buyer. Ya. Apalagi kawan yang paham bahasa Inggris? Kalau menunjukkan pelakunya atau orangnya. Teacher gitu ya. Nah, teacher ya. Apalagi? Intinya kata benda yang menunjukkan pelaku suatu pekerjaan. Nah, itu disebut ismul fa'il. Dengan ismul maf'ul adalah kata benda yang menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan tersebut. Ya. Contohnya sesuatu yang dipukul disebut dengan maghrub. Sesuatu yang disapu disebut dengan maknus. Sesuatu yang dimainkan disebut dengan mal'ub. Sesuatu yang dipakai disebut dengan malbus. Hakaza ikhwan. Paham tuh ikhwan? Paham tuh jami'an? Alhamdulillah. Nuwasil ila at-tadribat. Ya, kita lanjutkan ke latihan. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja bertanya. Kalau tidak kita langsung ke tadribat. Ya. At-tadribat. At-tadribul awal. Hatis mal fa'il min al-af'alil atiyah wa dakhilhu fi jumlah. Buatlah, datangkanlah ya, isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut dan masukkan ke dalam jumlah. Buat jumlah. Kita coba ya. Tafadhal akhi Ibrahim. Awal hafizah. Gusnan sautuka ghairu wadih. Kayaknya agak itu sinyalnya kurang jelas. Cuma kresek-kresek aja kedengaran. Tafadhal akhi Ibrahim. Hafizah. Isim fa'il dari hafizah apa? Mana hafizah? Hafid. Jaga. Hafizah menjaga atau menghafal. Hafal. Orang yang menjaga atau yang menghafal?
Ya, hafal. Ar-rajulu. Enggak, itunya dulu. Isim Hah? fa'ilnya dulu. Oh, isim fa'ilnya. Hafizun. Hafizun. Ahsan. Apa arti hafiz? Orang yang menghafal. Orang yang menghafal atau menjaga. Baik. Sekarang antum buat jumlah. Ar-rajulu hafizul Qur'ana. Ar-rajulu hafizul Qur'an. Laki-laki itu adalah penghafal Al-Qur'an. Quran. Ahsanta. Masya Allah. Tapi bukan ya enggak apa-apa. Ar-rajulu hafizul Ar-rajul hafizul Qur'ani. Qur'an. Berarti ya. Ya, yang tepatnya Qur'ani. Walaupun nanti tetap bisa tetap Qur'ana. Karena nanti isim fa'il, isim maf'ul itu amal al-fi'li. Dia walaupun secara hukum dia isim, tapi tetap melakukan apa yang menjadi konsekuensi fi'il. Sesuatu yang setelah isim fa'il tetap dia menjadi maf'ulun bih, ya. Jadi yang tepatnya adalah hafizul Qur'ana. Tapi itu nanti. Nah, sementara kita baca idofah hafizul Qur'ani, ya. Ahsanta. Barakallahu fiik. Akhdari tafaddal. Khalaqa. Khalaqa. Isim fa'ilnya khaliqun. Khaliqun. Nah, sekarang antum buat jumlah. Jumlah khaliqun. Allah al-khaliqun. Allahu khaliqu. Al-makhlukun. Allahu khaliqul Makhlukun. La, jangan makhlukun. Nanti jadi sifat. Udah pencipta, dia juga yang diciptakan. Allah al-khaliq. Buat idofah kayak tadi Akh Ibrahim. Allahu khaliqu. Yakhluqu. Allahu khaliqul. Allah pencipta makhluk. Gimana bentuknya? Allah al-khaliq. Nah, kalau mau nggak usah pakai alif lam. Allahu khaliqun. Dah. Allahu khaliqun. Allah adalah Pencipta. Kalau antum mau pakai makhluk, Allahu khaliqul makhluki. Gitu ya. Jadi bentuknya idofah. Allah pencipta, Allah pencipta makhluk. Makhluk itu bentuk apa? Makhluk bentuk apa? Maf'ul, isim maf'ul. Maf'ul dari kata khalaqo. Mana makhluk? Yang dicipta. Yang diciptakan. Nah, jadi kata makhluk dari fi'il khalaqo, isim maf'ul dari khalaqo. Ahsanta. Nah, berikutnya kita nggak buat jumlah, cuma langsung rubah aja menjadi isim fa'il. Gusnan? Hal tastati an tujib, bisa menjawab antum, suaranya jelas? Suara antum masih belum jelas, kresek-kresek. Coba antum bisa connect? Iya, Ustaz. Ahlan, marhaban. Jelas sudah. Al-fahim tama darasna al-yaum? Antum sudah bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini? Bisa juga sedikit, Ustaz. Dikit-dikit. Alhamdulillah. Antum udah sehat ya? Ya, alhamdulillah Ustaz. Udah mendingan sehat, Ustaz. Sifan ajilan. Semoga antum semakin pulih ya, semakin sembuh. Baik, razaqo artinya memberi rezeki. Pemberi rezeki apa? Pemberi rezeki. Roziko, rozikun. Rozikun. Harus pakai tanwin ya atau alif lam. Karena isim itu tandanya tanwin atau alif lam. Rozikun. Asal. Yang diberi rezeki. Yang diberi rezeki. Isim maf'ul. Apa tadi? Isim maf'ul. Apa ini ya? Aduh. Bentar Ustaz ya. Polanya maf'ulun.
Ko ya Ustaz ya. Nah, marzukun. Marzukun ya. Ya, marzuk. Marzuk. Artinya apa marzuk? Yang Yang diberi rezeki. diberi rezeki. Kalau kita nih sebagai makhluk, kita rozik atau marzuk? Kita Ustaz. Ya, Yang kita diberi ini rezeki rozik Ustaz. atau marzuk? Pemberi rezeki Marzuk, atau yang Ustaz. diberi marzuk. Marzuk Ustaz. Jadi kalau ngasih nama anak cocoknya apa? Marzuki. Marzuki. Jangan dikasih nama rozik ya. Enggak cocok. Karena rozik itu artinya pemberi rezeki. Ya. Baik. Kalau nggak pakai alif lam nggak apa-apa. Tapi kalau pakai alif lam, ar-razik itu nama Allah. Ya. Baik. Oh ya Ustaz. Antum buat jumlah. Ar-razikun. Antum buat jumlah. Buat jumlah nih. Buat kalimat Ustaz kan? Kalimat ya. Ya. Apa ya? Mana ya? Aku mau bilang gini Ustaz. Gimana antum bilang? Saya cuma bilang mana ya? Kalau Allah pemberi rezeki gitu Ustaz. Allahu Allahur nggak pakai apa? Nggak usah pakai alif lam. Allahu razikun. Allahu razikun. Oh ya. Allahu razikun. Artinya Allah Pemberi rezeki. Ya. Rezeki. Lafzul jalal Allah kedudukannya sebagai apa? Lafzul jalal. Mubtada. Ya, subjek. Ya. Razikun Khabar. khobar. Ya, subjek dan predikat. Ya. Allahu razikun fil alam. Fil alam boleh. Artinya kasih keterangan. Hakaza. Hasanta. Ibrahim, tafaddal. Barakallahu fik Gusnan. Ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Zara'a. Zara'a. Zari'un. Zari'un. Ya. Mana zari'? Zari'un. Mengunjungi Ustaz. Hah? Zara'a artinya menanam. Menanam. Zari' Dari orang yang menanam. orang yang menanam atau petani. Petani. Ini orang yang menanam. Apa kata Allah di surat Al-Waqi'ah? Afara'aitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu Zari'un. zari'un. Ya. Zari artinya yang menanam. Yang ditanam Mazru'un. azru'. Ahsan. Barakallahu fiik. Dadi sajada. Sajada. Isim fa'ilnya sajidun. Mana sajid? Orang yang bersujud. Orang yang bersujud. Ahsan. Barakallahu fiik. Gusnan. Syahida. Ya, syahidun. Syahidun. Mana syahid? Syahid apa dia? Syahid Syahidah itu artinya bersaksi atau berikrar atau berjanji. Syahidah. Syahidun yang bersaksi. Syahid yang bersaksi. Syahid berarti yang bersaksi. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Dahika. Ibrahim. Dahikun. Dahikun. Mana dahik? Orang yang marah. Orang yang Yang marah. Dahik artinya tertawa. Tawa. Ya, kalau ghadiba marah. Ghadiba marah. Dahik artinya tertawa. Tertawa. Ahsanta. Akhdadi. Zalama. Zalimun. Zalim. Mana zalim? Orang yang zalim. Ahsan. Alima. Apa ya? Saya Ustaz. Ya, antum. Alimun. Ahsan. Alim ya. Kalau alima mengetahui alim berarti orang yang mengetahui. ya, orang yang mengetahui alim. Ya. Baik, ahsanta. Ghadiba. Ghadibun. Ibrahim. Ghadibun. Apa mana ghadib? Orang yang marah.
Orang yang marah atau orang yang murka. Kalau orang yang dimarahin atau dimurkain, Maghdubun maghdubun, ya. Ghairil maghdubi alaihim. alaihim, yaitu orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Maghdub dimarahi, ya, dimurkai, ya. Baik, ahsantum, masyaallah, barakallahu fikum. At-tadribus tsani. Hat ismal maf'ul minal af'alil atiyah wa dakhilhu fil jumlah. Buatlah isim maf'ul, ya, dari fi'il-fi'il berikut dan masukkan ke dalam jumlah. Kita buat jumlahnya masing-masing satu-satu orang aja, satu kata satu orang aja. Sisanya nanti cuma buat isim maf'ul aja. Baik, raqmul awal akhdadi arafa. Maf'ul saja. Ya, akhdadi. Ma'rufun. Arafa isim maf'ulnya apa? Ma'rufun. Mana ma'ruf? Orang yang dikenal. Ya, dikenal. Sekarang antum buat jumlah. Yang gampang-gampang aja. Saya dikenal di kampungku. Ana ma'rufun fil qaryati. Ya, fi qaryati. Fi qaryati. Kalau antum pakai ya di belakangnya, kampungku gitu ya. Pakai domir, kata nggak usah pakai fil, nggak pakai alif lam, tapi fi qaryati. Aidil ijabah, antum ulangi. Ana ma'rufun fi qaryati. Ya, ma'rufun itu tadi bentuk katanya apa? Isim apa? Isim maf'ul. Ya, tapi kedudukannya di situ sebagai apa? Ana ma'rufun. Ana sebagai Mubtada saja. mubtada, ma'ruf Jadi khobar. khobar. Jadi isim maf'ul itu bisa jadi khobar, kedudukannya bebas terserah. Karena dia hanya bentuk katanya. Nggak mesti jadi maf'ul ya. Isim maf'ul nggak mesti jadi maf'ul. Dia bebas. Tapi maf'ul nggak mesti isim maf'ul. Bebas juga ya. Mau isim apa aja, contohnya qara'tul kitab. Alkitab kan bukan isim maf'ul. Tapi bisa jadi maf'ul dalam ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu fa'il wal maf'ul itu kedudukannya, kedudukan kata. Tapi kalau dalam ilmu saraf ismul fa'il dan ism maf'ul itu bentuk katanya. Ya, bentuk katanya. Paham tuh, ikhwan? Insyaallah. Baik, Gusnan, tafadhal. Fataha. Sudah. Fataha. Polanya maf'ulun. Apa arti fataha? Membuka, Ustaz. Membuka. Yang dibuka namanya apa? Yang dibuka ya apa? Itu pola yang tambah itu tadi ya, isi maf'ul tadi Ustaz. Maf'ul ya. Polanya maf'ulun. Fataha berarti maftuhun. Maftuhun ya, artinya yang dibuka. Contohnya dalam jumlah, buat kalimat. Kalimatnya agak payah nih, coba mana bilang. Kitab itu dibuka. Oh, kitab itu dibuka. Kitab itu dibuka berarti fata. Nggak usah pakai fiil. Oh, kitab itu. Karena dia isim. Oh. Jadi Alkitabu itu berarti Alkitabu. Oh, Alkitabu ya. Alkitabu fataha gitu Ustaz. Bukan. Oh, Alkitabu maftuhun. Ahsan. Alkitabu maftuhun. Kitab itu dibuka. Dibuka. Alkitabu sebagai apa kedudukannya? Alkitabu kitab itu. Mubtada. Oh ya lah. Maftuhun sebagai khobarnya Ustaz. khobarnya. Gitu ya. Nah, jadi bentuk katanya isim maf'ul, tapi bukan sebagai maf'ul ya. Bukan sebagai objek, bukan. Iya, Sebagai khobar. Kedudukannya mah bebas, terserah mau dimasukin di mana aja bisa. Tapi bentuk katanya adalah isim maf'ul, menunjukkan kata tersebut ya dikenai pekerjaan ya. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Ibrahim faqada. Hari ini cuma buat isimnya saja, nggak usah buat jumlah. Ibrahim belum buat jumlah. Tafadhal. Faqada. Qada mafqudun.
Ma mana faqada? Faqada apa? Hilang ya? Hilang. Atau tidak ada, sesuatu yang tidak ada atau sesuatu yang hilang. Mafqud. Sekarang antum buat jumlah. Nahnu mafqudul laili. Apa antum pengenkan? Kami hilang di malam hari. Hilang di malam hari. Ya bisa aja lah karena tapi yang tepatnya adalah kalau antum pakai nahnu antum jamakkan nahnu mafquduna gitu ya. Oh, mafquduna. Bilail dipaksain nggak apa-apa aja intinya bisa ya atau an-nukudu mafqudun nukudi mafqudun uangku hilang mana nukud fulusi mafqudun uangku hilang ya. Mali mafqudun hartaku hilang gitu ya dan barakallahu fik Gadi tafaddal qatala Maktulun. Mana maktul Yang diperangi itu ya. bukan maktul itu yang Yang dibunuh. ya dibunuh kalau pembunuh Qatilun. Qatil yang membunuh maktul yang dibunuh kata Rasulullah al-qatil wa maktul finnar pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka ya dan hadis tentang pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka al-qatil wa maktul finnar. Baik Hasan barakallahu fik Gusnan tafaddal labisa tadi sudah di contoh yang kita berikan isim maf'ulnya apa Labisa Ustaz. Yang dipakai. Isim maf'ulnya labisa yang dipakai malbusun. Ayo lagi ngajar. Bang Amar tolong dedeknya ambil minum nak. Malbusun Malbus. Apa arti malbus? Ambilin minum dulu. yang dipakai Ustaz. Yang dipakai. Ahsan. Ghasala barakallahu fik. Akh Ibrahim. Wasala maghsulun. Apa arti maghsul? Yang dicuci. Yang dicuci, ya. Apa jenis? Al-malabis maghsulun amsi. Ya, al-malabis maghsulun amsi. Pakaian dicuci kemarin, gitu ya. Hasan, nasara. Tadi barakallahu fik akhi Ibrahim. Nasara. Sinaknya mangsurun. Mansurun. Ya, mansur. Artinya apa mansur? Yang ditolong. Yang ditolong. Kalau penolong? Nasirun. Nasirun. Hasan. Ada tiga ismul fa'il wal maf'ul. Ini bentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Paham demikian? Baik. Sekarang at-tadribus salis. Latihan ketiga. Hatis mal fa'il was mal maf'ul minal af'alil atiyah. Buatlah isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut. Ya, jadi dua. Pertama isim fa'il, yang kedua isim maf'ul. Fadal Gusnan. Kataba. Ustaz. Kataba. Isim maf'ul dari Ustaz sama isim fa'il Ustaz. Yang pertama isim fa'il dulu. Fa'il dulu Ustaz. Pelakunya kemudian isim maf'ul yang dikenai. Ustaz. Kataba katibun. Katibun. Mana katib? Katib. Kataba ini. Kataba artinya menulis. Kalau katib menulis. Yang menulis Ustaz. Ya,
Penulis ya, Penulis. Penulis Ya. ya, Ustaz. Sekarang ismul maf'ul. Ismul maf'ulnya maktubun. Apa arti maktubun? Yang di meja ya, Ustaz. bukan. Yang ditulis. Kalau meja itu tempat menulis, maktab. Kalau Oh ya, yang maktab ya. maktub, yang Yang ditulis. ditulis. Ya. Oh. At-takdiru Oh, maktubun. beda deh, Ustaz. Beda. Ya. Kalau yang ditulis itu apa? Yang ditulis ya kitab gitu ya. Yang ditulis. Ya. Tapi kalau tempat menulis namanya maktab. Jadi perubahan kata-kata itu bentuknya modelnya banyak. Salah satunya adalah sebagai isim fa'il dan isim maf'ul. Perubahannya gitu. Jadi kata aba itu bisa menjadi katibun, bisa juga menjadi maktubun, ya. Jadi bentuknya berubah-ubah dan tentunya maknanya juga berubah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Tafadhal Ibrahim. Nataqa. Natiqun. Natik. Mana natik? Orang yang natik artinya orang yang natoko artinya berbicara. Kalau natik artinya Orang yang berbicara. orang yang berbicara atau orang yang berucap. Isim maf'ulnya Mantukun. mantuk. Mana mantuk? Yang dibicarakan. Yang dibicarakan atau yang diucap? Yang diucapkan. Yang diucapkan. Mantuk. Ya. Nanti ada al-hadisu mantukul makna. Ya. Hadis itu maknanya terucap. Ya. Ada al-hadisu mafhumul makna. Hadis itu dipahami maknanya. Ya. Bukan, kalau mantuk itu artinya secara tekstual, mantuk. Itu tekstual mantuk. Yang terucap atau yang Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Tadi nasyaro. Nasyaro. Apa arti nasyaro? Nasyaro. Nasyaro yan suruh. Menyebar ya. Menyebarkan. Nasyaro yan suruh artinya Menyebar. menyebarkan. Nasyirun. Kalau yang menyebarkan? Nasyirun. Isim fa'ilnya? Nasyirun. Nasyirun. Yang disebarkan? Mansurun. Mansurun. Ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Baik. Mana? Gusnan, tafadhal. Wajada. Iya, Ustaz. Wajada. Apa arti wajada? Wajada. Salah. Wajidun. Wajada apa artinya? Wajada mendapat, Ustaz. Mendapatkan atau menemukan. Ya, mendapatkan atau menemukan. Atau mengadakan. Atau menjadikan. Yang menjadikan atau menemukan? Apa itu ya? Mau yang menjadikannya. Yang apa tadi, Ustaz? Yang menjadikan. Yang menjadikan. Berarti dia isim fa'il, Ustaz. Iya, isim fa'il. Wajidun. Iya, ahsan. Yang ditemukan atau dijadikan. Temukan atau dijadikan. Mau apa itu? Maujudun. Maujudun artinya yang ditemukan.
Ya, Ustaz. Atau yang diadakan, ya. Atau yang didapatkan. Mawjud yang didapatkan. Baik, Oh, iya. ahsan. Barakallahu fiik. Wazana. Ma'ana man ma'ana al-yawm? Akhrabdian. Masyaallah. Ahlan marhaban. Fahimta sudah memahami yang kita pelajari hari ini? Naam, Ustaz. Tafadhal. Wazana antum buat isim fa'il. Wazana. Wazanun. Bukan. Huruf keduanya kasroh kalau isim fa'il. Oh iya. Wazinun. Wazinun. Wa-nya pakai alif ya, wazinun. Mana wazin? Enggak tahu, Ustaz. Wazin itu yang wazana itu artinya menimbang. Oh iya. Kalau wazin berarti Orang orang yang menimbang. atau sesuatu yang menimbang namanya wazin. Ya. Terus isim maf'ulnya? Mauzunun. Mauzun. Apa arti mauzun? Berarti yang ditimbang, Ustaz. Yang ditimbang. Al-a'malu mauzunatun bil akhirah. Ya. Amal-amal itu akan Timbang. mauzunatun akan Ditimbang. akan ditimbang di akhirat, ya. Al-amalu mauzunatun fil akhirah, ya. Al-amalu mauzunun fil akhirah. Hakadha. Penggunaannya ya. Itu contoh-contoh penggunaannya. Ahsantum. Syariba. Barakallahu fik akhrab dia. Akhi Ibrahim. Ustaz. Mana Kosong. syariba? Syariba. Syariba minum, Ustaz. Minum. Sekarang yang peminum atau orang yang minum. Syaribun. Syaribun. Yang diminum. Asyrubun. Oke. Syarib isim apa namanya? Syarib isim fa'il. Ya, masyrub Asyrub isim maf'ul. isim maf'ul. Ahsanta. Wado'a. Akhdadi. Wadoa. Wadi'un. Wado'a itu artinya meletakkan atau membuat. Meletakkan atau membuat. Membuat. Yang meletakkan? Wadi'un. Oke. Yang dibuat? Maudu'un. Maudhu. Ya, ada hadis buatan. Al-hadisul Maudu. maudhu. Artinya hadis dibuat, gitu ya. Maudhu itu artinya dibuat. Hadisnya dibuat. Namanya al-hadisul maudhu. Ya, dibuat. Ya. Tujuannya apa, Buannya? Biasanya membenarkan akidahnya, membenarkan amalannya, gitu ya. Atau melancarkan dagangannya, sehingga buat hadis. Ya. Namanya al-hadisul maudhu. Ya. Sekarang, wadi masmul ism. Wadi dari isim fa'il. Isim fa'il. Wa maudhu. Wa maudu isim maf'ul. Ahsan. Maudhu isim maf'ul. Barakallahu fiik. Gusnan. Ya, Ustaz. Wa'ada. Ya, Ustaz. Mana wa'ada? Wa'ada. Apa artinya? Wa'ada artinya wa'ada artinya berjanji. atau menjanjikan. Ada berjanji atau menjanjikan. Ustaz. Yang berjanji. Wa'idun. Wa'idun. Namanya apa itu istilahnya? Istilahnya ismul fa'il. Ismul fa'il. Yang dijanjikan. Mau'udun. Istilahnya apa namanya? Istilahnya ismul maf'ul. Ahsan. Tabarakallahu fiik. Akhrabdian. Waqafa artinya berdiri atau diam. Waqifun. Yang berdiri waqifun. Istilahnya apa? Apa ya tadi ya? Ismul fa'il. Fa'il. Oh iya. Ya, pelakunya. Waqif itu yang berdiri, pelakunya.
Yang didiamkan. Mauqufun. Mauquf itu didiamkan, ya. Artinya tidak sampai derajat hadis sahih, ya. Mauquf, ya. Terhenti, ya. Mauquf itu artinya berhenti, terhenti, ya. Dihentikan. Enggak dianggap hadis, ya, tapi dihentikan sampai tingkatan sahabat, namanya mauquf, ya. Kalau naik ke tingkatan Rasulullah secara sanad, maka hadis itu menjadi marfu', ya. Marfu' itu artinya diangkat. Nah, tapi kalau nggak sampai, itu dihentikan aja sampai para sahabat. Jadi dianggap itu perkataan para sahabat. Namanya mauquf, ya. Al-khobarul mauquf artinya khobar yang diucapkan oleh para sahabat, ya, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Ya. Mauquf itu istilahnya apa? Isim maf'ul, Ustaz. Ismul Maf'ul. Ahsantum. Taib. Ma'akum soal, ada pertanyaan, tafadhol. Kalau tidak kita lihat, ya. At-tadribur rabi, latihan keempat. Istamil ismal fa'il aw ismal maf'ul minal af'alil atiyah fil faragil munasibi fima ya'ti. Gunakanlah isim fa'il dan isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut di tempat-tempat yang kosong. Ini kan semuanya bentuknya fi'il. Khalaqa, baqiya, alima, zara'a, hafiza, kataba. Tapi antum masukkan ke dalam tempat yang kosong ini, titik-titik ini berupa isim maf'ul, isim fa'il atau isim maf'ul. Sesuaikan, ya. Isim fa'il atau isim maf'ul. Baik, Ibrahim, Rahmul Awal. Atau aneh terjemahkan dulu, ya. Khalaqa artinya man yarif? Menciptakan. Dohika? Ketawa. Ya. Alima? Mengetahui. Ahsan. Zara'a? Nanam. Hafizah? Hafal. Menghafal atau menjaga, ya. Kataba? Nulis. Menulis. Taib. Ahsan. Ibrahim, Rahmul Awal. Hal antamun bil khabari ya Muhammad. Aidil ijabah lam asma jayidan. Saya belum mendengarnya dengan benar karena suaranya tadi agak hilang. Hal anta ma'lumun bil khabari ya Muhammad. La, ghair munasib, ya. Lah. Apakah kamu titik-titik dengan kabar wahai Muhammad? Nah, yang tepatnya apa? Isim fa'il atau isim maf'ul? Apakah kamu, yang kalau bahasa Indonesianya enaknya apa nih? Apakah kamu kabar wahai Muhammad? Apakah kamu mengetahui? Jadi yang tepat apa? Aidil ijabah, suara antum kurang jelas. Alimun. Ya, ikra'il ijabah minal awal. Hal Ahsan, ya, walaupun suaranya tutut, kira-kira udah kedengaran aneh. Hal anta alimun bil khabari ya Muhammad, hakaza ijabahnya. Apakah kamu mengetahui kabar itu wahai Muhammad? Ya. Hadza ismul fa'il, alimun. Ahsanta. Raqmut tsani. Dadi tafaddal. Limadza? Ini bukan lama. Afwan, ya, agak putus tadi. Raqmut tsani, tafaddal akhdadi. Limadza? Limadza la ajiduka titik fi yaumin minal ayyam araka hazinan daiman. Iya, supaya lebih cepat Anda terjemahkan saja. Limadza apa artinya limadza? Mengapa? Mengapa? La ajiduka
Wajada yajidu apa artinya? Oh, menjadikan. Menemukan. Menemukan. Aku tidak menemukanmu. Kenapa aku tidak menemukanmu? Titik-titik. Di Fi minal ayam, beberapa hari ini. Araka hazinan daiman. Saya melihat kamu senantiasa bersedih. Apa kira-kira? Saya tidak mendapatkan kamu titik-titik di beberapa hari ini. Enggak ada yang cocok. Nah, maujud. Kawan dari hazinan apa? Oh, ini berarti tertawa tadi ya. Iya. Kul. Limaza la ajiduka dohikun. Bukan dohikun, posisinya sebagai hal ya. Dohikan. Dohikan. Iya. Maza la ajiduka dohikan fi yaumin minal ayyam araka hazinan daiman. Iya, saya tidak mendapati kamu dalam kondisi tertawa beberapa hari ini. Kamu saya lihat senantiasa sedih. Ahsanta, barakallahu fik. Raqam salih. Gusnan, tafadhal. Ma do'at. Ma do'at haki apa ini? Haki tuka. Akibatuka. Haki batuka. Apa artinya ma do'at akibatuka? Doa. Hilang. Doa hilang, Ustaz. Ya, ma do'a artinya tidak hilang. Ma doa ya tidak hilang. Haki batuka. Apa ini? Mana akibah tas koper. Oh ya. Tasmu tidak hilang. Ya. Akibatuka. Haki batuka titik indi. Bersamaku. Tasmu ya, bersamaku. Tasmu titik bersamaku tidak hilang. Kata mana yang cocok kira-kira? Tadi zaro'a tadi apa, Ustaz? Zaro'a menanam. Oh, nggak salah cocok berarti. pasti. Ya. Nggak cocok. Khalaqah. Apa yang cocok? Kata apa ya, Ustaz? Kata apa menulis? Apa yang pas ini? Yang sudah tadi? Yang sudah, dohika sudah. Alima sudah. Alim sudah. Yang jawabannya benar adalah hafiz. Hafiz. Cuma antum ingat kan situ bentuknya fa'il, isim fa'il atau isim maf'ul. Oh, gitu ya sana. Apa tadi hafi batu kasat? Haki batu. Tasmu titik-titik bersamaku. Tasmu. Oh, hafiz. Ingat. Hafiz ingat Ustaz ya? Hafiz itu artinya penjaga. Oh, menjaga. Tasmu. Ya bentuknya isinya titik-titik di sini isim maf'ul atau isim fa'il. Oh, saya ini saya jaga isim maf'ul nih, Ustaz. Maf'ul ya. Iya. Jadi bacaannya bagaimana yang benar? Haki batuka apa ini? Mahfuzun indi. Apa artinya? Tasmu saya jaga gitu, Ustaz. Ya, intinya begitu. Tapi kalau terjemahannya tasmu terjaga bersamaku. Oh. Atau tasmu ada bersamaku gitu ya. Dijaga bersamaku. Intinya kalau bahasa enaknya sih tasmu ada bersamaku. Tapi kalau bahasa tulisannya tasmu dijaga bersamaku. Tapi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia supaya gampang memahaminya, tasmu ada bersamaku. Gitu. Oh, iya, Ustaz. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fik. Berikutnya Rabdian, tafadhal. Rabi, nomor 4. Berarti yang sudah ini hafizah, dohika, alima. Al-unwan, mana al-unwan?
Alamat. Arita lah surat. Al-unwan, alamat ya. Alamat titik-titik di atas surat. Kan Apa yang tepat? Oke, yang mana kira-kira? Alamat titik-titik di atas surat. Alamat di atas surat. Pakai kata apa?